adik-adik, perkenalkan nama kakak Mevra dari kelas Temorang, NPM 190910160. Kakak kelas 4 PGSD semester 2, kakak dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Dengan dosen pengampu Ibu Asnita Hasibuan SPD MPD. Baiklah adik-adik, sekarang topik pembahasan kita adalah pendekatan pembelajaran bahasa. A. Pendekatan. Pengertian pendekatan. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Fungsi pendekatan. Fungsi pendekatan adalah sebagai pedoman umum dan langsung bagi langkah-langkah metode pengajaran yang akan digunakan. Baiklah adik-adik, selanjutnya macam-macam pendekatan. Ada beberapa macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan komunikatif. Yang kedua, pendekatan integratif. Yang ketiga, pendekatan cara belajar siswa aktif. Yang keempat, pendekatan belajar kooperatif. Yang kelima, pendekatan tujuan. Yang keenam, pendekatan struktural. Dan selanjutnya yang ketujuh, pendekatan konseptual. B. Metode pembelajaran. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran bahasa adalah rencana pembelajaran bahasa yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan, serta kemungkinan penggadaan remedi dan bagaimana pengembangannya. Selanjutnya, macam-macam metode. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah merupakan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelas. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan metode pengajar di mana guru menanyakan hal-hal yang sifatnya faktual kepada siswa. Yang ketiga, metode diskusi. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya menggunakan informasi yang telah dipelajari untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat, metode kerja kelompok. Dengan metode ini, siswa dalam suatu kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi atas kelompok-kelompok kecil untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kelima, metode demonstrasi dan eksperimen. Dengan demonstrasi, guru atau narasumber atau siswa mengadakan suatu percobaan. Yang keenam, metode sosiodrama dan bermain peran. Merupakan metode pengajar dengan cara mendramatisasikan masalah-masalah hubungan sosial. Merupakan suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. 7. Metode pemberian tugas belajar dan resitasi. Dengan metode ini, guru memberikan tugas, siswa mempelajari kemudian melaporkan hasilnya. 8. Metode karya wisata. Merupakan suatu metode pengajar di mana guru mengajak siswa ke suatu objek tertentu dalam kaitannya dengan mata pelajaran di sekolah. 10. Metode debat. Merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Materi ajar dipilih dan disusun menjadi paket pro dan kontra. 11. Metode pemecahan masalah atau problem solving adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. 12. Cooperative script adalah metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan secara lisan mengiktisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. 13. Picture and picture adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. 14. Metode jigsaw. Dalam metode ini,
Guru membagi satuan informasi yang besar menjadi komponen-komponen lebih kecil. Selanjutnya, guru membagi siswa ke dalam kelompok belajar kooperatif yang terdiri dari 4 orang siswa, sehingga setiap anggota bertanggung jawab terhadap penugasan setiap komponen atau subtopik yang ditugaskan guru dengan sebaik-baiknya. Adapun metode pembelajaran bahasa lainnya yaitu 1. Metode langsung, 2. Metode komunikatif, 3. Metode integratif, 4. Metode tematik, 5. Metode konstruktivitas, 6. Metode konseptual. C. Teknik pembelajaran. 1. Teknik umum atau teknik umum mengajar adalah cara yang dapat digunakan untuk semua bidang studi. Contohnya, teknik ceramah, teknik tanya jawab, teknik diskusi, dan lain-lain. 2. Teknik khusus. Teknik khusus pengajaran bidang studi tertentu. Teknik khusus adalah cara mengajarkan, menyajikan, dan memantapkan bahan-bahan pelajaran bidang studi tertentu. E. Pendekatan penerapan terpadu. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah, keterampilan itu dapat diwujudkan sebagai berikut. A. Ketika guru mengajarkan membaca kata atau kata-kata, sekaligus guru mengajarkan bagaimana cara menghafalkannya atau mengucapkannya dengan cepat. B. Ketika guru mengajarkan menulis kalimat atau kata-kata, sekaligus juga bagaimana membacanya, menghafalkannya, dan bagaimana pula ejaannya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2, pada akhir semester genap, guru dapat memadukan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam pelajaran IPA, IPS, matematika, PKN, dan bidang studi lainnya. Misalnya, A. Menyimak dan berbicara, B. Menyimak dan menulis, C. Membaca dan menyimak, D. Membaca dan menulis, E. Menyimak dan berbicara, F. Menulis dan bercerita.